Perkenalkan nama saya Septio Wijatsongko dari 4. Perkenalkan nama saya Farisa Nur Hidayah. Perkenalkan nama saya Abisana dan Rafina, nomor absen 11. Perkenalkan nama saya Hendrina Juliara Mawati, absen 12. Materi pertama yakni sinopsis. Nah, sinopsis dari Remo. Tari Remo berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tarian ini berasal dari Kecamatan Diwek di Desa Cewek. Tari ini diciptakan oleh orang yang berprofesi sebagai penari jalanan di kala itu. Nah, memang banyak profesi tersebut di Jawa. Menurut sejarahnya, tari Remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lawan yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang di medan pertempuran, sehingga sisi kemaskulinan penari ini sangat ditunjukkan dalam penampilan ini. Berdasarkan perkembangan sejarah, tari Remo dulunya tari yang digunakan untuk pembuka dalam pertunjukan ludruk. Namun seiring berjalannya waktu, kini tarian ini digunakan untuk penyambutan tamu. Gerak dasar, beberapa gerak tari Remo hasil dari penggabungan antara gerak tari busuk dan ragam gerak tari lana. Dapat disebut antara lain sebagai berikut. 1. Gedruk. Gedruk adalah gerakan kaki berpusat pada hentakan tumit kanan, menghentak bumi sebagai pelambang kesadaran manusia atas gaya hidup yang ada di bumi, bahwa bumi sebagai sumber hidup dan perlu dipahami adanya. 2. Lipatan campur. Lipatan campur merupakan simbol dari perlindungan diri. Campur sebagai alat untuk menjauh diri dari segala pengaruh negatif atau pengaruh buruk. 3. Gendewo sebagai simbol mengajunya anak panah yang sedang dilepaskan dari musuh. 4. Ore Rekmo. Ore adalah murai, Rekmo adalah rabur. Dalam gerakan tari Ore Rekmo ini dimaksud dengan simbol merias diri, terutama gambaran seorang sedang menata rambut. 5. Lebah bumi sebagai simbol adanya bumi dan langit yang mengitari kehidupan manusia. 6. Tatasan diibaratkan sebagai kemampuan seseorang dalam menangkap sesuatu yang sedang membahayakan dirinya. 7. Ceklekan diibaratkan sebagai ranting-ranting pohon yang patah. Kerat ceklekan ini tersesat pada mesin patah-patah pada siku. 8. Rancalan ada yang menyebutkan dengan nama gobesan. Nama gobesan biasa digunakan dalam wayang topeng Malangan. Isi gerakan tidak jauh dari penggambaran tentang sholat busana. Ini adalah contoh gambar atau contoh gerakan tari Remo. Tari Remo diiringi dengan alunan musik tradisional khas Jawa yaitu gamelan. Gamelan terdiri dari susunan beberapa alat musik yang mengeluarkan bunyi saripati seperti sabu, bonang atau barung dan penerus. Bonang, barung berukuran sedang, beroktav tengah sampai tinggi adalah salah satu dari instrumen-instrumen pembuka dan ansambel. Yang kedua yaitu saron. Saron adalah salah satu instrumen gamelan yang termasuk keluarga dari galungan. Untuk yang ketiga yaitu gambang. Gambang adalah alat musik tradisional yang terdiri dari 18 bilah bambu yang dimainkan dengan cara instrumen keempat adalah kenong. Kenong merupakan salah satu alat musik yang menyusun gamelan Jawa yang dimainkan dengan cara dipukul. Kenong berfungsi sebagai penentu batas-batas suara juga menentukan irama. 5 yakni kempul. Kempul merupakan salah satu perangkat gamelan yang dicabut. Kempul termasuk bagian dari kelompok instrumen keras dari gamelan. Nah, gong. Gong merupakan sebuah alat musik pukul yang terkenal di Asia Tenggara dan Asia Timur. Setelah ada gong, baru terbentuk setelah dibilas dan dibersihkan. Ini adalah contoh gambar dari instrumen musik tari Remo. Tata busana yang digunakan di Remo yaitu beragam pada masing-masing daerah. Biasanya perlu diketahui bahwa setiap daerah pada dasarnya sama saja. Sebagai misal, baju Surabaya yang terdiri dari kacamata berwarna merah, baju tanpa kancing dan berwarna hitam dengan gaya kerajaan pada abad ke-18,
Celana sebatas pertengahan betis dan dikait dengan jarum emas. Sarung batik pesisir yang menggunakan gulai lutut. Kemudian sataka yang diikat di pinggang serta keris yang di belakang. Penari memakai 2 selendang yang diikat di pinggang dan satunya disematkan di bahu dengan masing-masing tangan penari memegang ujung masing-masing selendang. Selain itu, terdapat pula gelang kaki berupa kumpulan lonceng yang dilingkarkan di pergelangan kaki. Ini adalah contoh gambar dari tata busana tari remo. Selanjutnya yakni tata rias. Nah, riasan khas penari remo adalah alis yang tebal dan berjangkau, merah pipi yang lebih tebal dan berkumis serta jangka yang digambarkan dengan pensil alis. Tata rias tersebut bertujuan agar penampilan penari sesuai dengan konsep gerakan serta makna yang ada di dalam tari remo. Riasan wajah juga meningkatkan penyampaian maksud tarian kepada para penonton. Di sini adalah contoh dari tata rias tari remo. Jadi kesimpulan untuk presentasi mengenai tari remo ialah tari remo berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Jombang. Suatu keharusan bagi kita untuk mengenal budaya kita sendiri. Sangat miris memang ketika ada orang asing yang lebih mencintai budaya kita daripada kita sendiri. Nah, ketika budaya kita diambil oleh orang asing dan dihak patenkan oleh negara lain, kita salahkan negara itu. Sebenarnya kita juga yang salah karena tidak mau tahu dan masa bodoh tentang budaya kita sendiri. Jadi, kita sebagai generasi X zaman now di era milenial, kita boleh aktif di teknologi. Namun kita tidak boleh lupa dengan budaya sendiri. Jangan jadi kacang yang lupa balik. Kita berasal dari bangsa Indonesia yang memiliki banyak budaya. Sudah menjadi keharusan kita, yaitu anak muda milenial juga ikut andil dalam hal pelestarian budaya. Terutama pada tari remo, kita sebagai masyarakat Jawa Timur harus ikut melestarikan minimal tahu atau paham dengan budaya ini, sehingga budaya ini akan terus lestari dan tidak akan punah serta mampu bertahan hingga diturunkan ke anak cucu kita pada masa yang akan datang. Apa salahnya sih belajar? Karena ilmu tidak akan ada yang sia-sia. Jadi, sudah menjadi kewajiban bagi kita, khususnya masyarakat Jawa Timur, untuk terus melestarikan dan mempelajari tari remo ini yang menjadi budaya dan ciri khas dari masyarakat Jawa Timur. Baik, sebelum kita tutup presentasinya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Saya ingin bertanya, butuh berapa lamakah untuk mempelajari gerakan tari remo? Untuk mempelajari tari remo kurang lebih 2 bulan, karena gerakan tari remo pun banyak dan itu pun rumit. Jadi, tapi kalau kita bersemangat untuk berlatih, gerakan tersebut kita akan lebih mudah untuk menghafalnya. Maka ada yang ditanyakan lagi? Saya perkenalkan saya dapat diketahui jika tari remo merupakan tarian ikon Jawa Timur. Apakah tari remo memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan tarian Jawa Timur yang lain? Iya, tari remo memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan tarian Jawa Timur yang lain, yakni terletak pada gerakan kaki yang merancak dinamis dengan kerincing lonceng yang ada di pergelangan kaki. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, di PPT kan disebutkan ada beragam tata busana di berbagai daerah. Nah, apakah ada yang membedakan? Ada. Operator tolong kembali ke gambar sana. Sebagai contoh kita ambil dari gambar tersebut. Contoh yaitu gaya Surabaya dengan gaya sambung galing. Terdapat perbedaan di gambar tersebut, yaitu perbedaan di baju hitam dan baju putih. Gaya Surabayaan memakai baju hitam berlengan panjang dengan gaya kerajaan pada abad ke-18. Sedangkan pada gaya sambung galing memakai baju putih berlengan panjang. Sekian. Ada yang ditanyakan lagi? Bertanya, menurut analisis Anda, akan apa yang paling sulit untuk dipelajari? Sekian. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya.
Menurut saya, gerakan tari remo tidak ada yang sulit jika kita mempelajarinya. Namun ada satu gerakan yang menjadi dasar tari remo tersebut, yakni gerakan ikat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum